Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semua. Hari ini kita akan belajar tentang bab 12 bagian 4 tentang keterdiferensialan. Ya, ada dua topik di sini. Yang pertama adalah memeriksa apakah suatu fungsi dua peubah itu terdiferensialkan di suatu titik. Dan selanjutnya adalah menggunakan sifat-sifat gradien fungsi dua peubah. Jadi selain tentang keterdiferensialan, kita akan belajar tentang gradien fungsi ya. Oke. Ya, pada topik kali ini kita tidak akan membedakan antara titik dengan vektor gitu ya. Jadi A, B itu kita anggap sama dengan vektor A, B ya. Yang ini titik ya. Yang ini vektor. Oke. Jadi kalau di fungsi satu peubah, keterdiferensialan artinya dia punya turunan gitu ya. Fungsi f dia akan punya turunan di A kalau limit ini ada gitu kan. Yang ini kita sebut sebagai turunan. Ya, tentu mungkin di fungsi dua peubah kita bisa memanfaatkan definisi ini gitu. Tapi apa yang terjadi? Misalnya kita coba seperti itu, kalau fungsi dua variabel itu f, misalkan kita punya f, x, y, fungsi dua variabel, mempunyai turunan di P. Katakanlah P itu adalah A, B. Jadi kita berurusan kalau kita bawa konsep yang serupa, kita bawa lagi limit H menuju 0, F dari P ditambah H dikurang FP dibagi H. Nah, apa yang terjadi? Nah, ini tuh titik atau vektor ya. Katakanlah berarti si H itu adalah suatu vektor H1, H2. Jadi di sini kita akan menemukan pembagian dengan vektor. Nah, ini tidak bisa kita lakukan. Bilangan kita bagi dengan vektor, sehingga kita tidak bisa memanfaatkan pengertian turunan untuk fungsi satu peubah ini untuk fungsi dua variabel ya. Jadi kita perlu pendekatan lain yang serupa dengan turunan di fungsi satu peubah. Jadi seperti apa? Nah, kita akan mendefinisikan arti fungsi yang linear secara lokal gitu. Kita mulai dari fungsi yang satu peubah. Nah, fungsi satu peubah kita sebut sebagai linear secara lokal di titik A kalau ada konstanta M, sehingga kita punya ini FA ditambah H sama dengan FA ditambah MH ditambah H dikali epsilon H. Jadi M-nya ini adalah konstanta. Dengan epsilon harus adalah fungsi yang memenuhi limit ini gitu. Artinya kalau kita mau menemukan dua kondisi ini, ada konstanta M, kemudian epsilon hanya memiliki sifat limit H menuju 0 dari epsilon H adalah 0. Nah, itu akan kita sebut sebagai linear secara lokal. Nah, dari pengertian linear secara lokal ini bisa kita turunkan. Kalau F A plus hanya seperti ini, maka epsilon hanya akan seperti ini. Coba Anda lihat. Ini berarti FA ditambah H dikurang FA adalah H dikali epsilon H ditambah M kali H. Oke. Jadi kemudian kita turunkan, jadi kita dapat epsilon hanya seperti itu. Tentu kalau F-nya linear secara lokal di A,
Artinya limit ini sama dengan 0. Kalau dia sama dengan 0, kalau ini sama dengan 0, sedangkan epsilon hanya adalah ini, ya tentu kita akan dapat limit ini sama dengan 0. Bentuk yang terakhir, kalau limit ini sama dengan 0, limit sesuatu dikurang M sama dengan 0, maka limit si bentuk ini FA plus H ditambah dikurang FA dibagi H akan sama dengan M. Jadi limit ini ada, dan ini kan tidak lain adalah definisi turunan. Jadi M-nya adalah turunan dari A. Ya tentu S-nya akan punya turunan atau terdiferensialkan di A gitu. Kita ambil contoh, kita ambil fungsi yang kita tahu punya turunan ya. Ya paling gampang kita ambil fungsi polinom. Fx sama dengan 3x kuadrat plus 5. Nah kita tahu ya kalau fungsi ini fungsi yang punya turunan. Ya misalkan pertanyaannya adalah apakah fx linear secara lokal di A sama dengan 2 gitu misalnya. Kita coba kerjakan. Tadi si kandidat M-nya ini tadi tidak lain adalah F aksen A ya. Berarti kandidat dari M-nya adalah M adalah F aksen 2. Ya tentu kita ingin menghitung F aksen X terlebih dahulu ya. F aksen X adalah 3 kali 2X ya, atau 6X. Berarti 6 kali 2 sama dengan 12. Kita sekarang akan melihat F sebagai bentuk ini. A-nya sama dengan 2. Kita tulis F dari O. Oke, ada kesalahan teknis. F dari 2 plus H. Berarti sama saja dengan F dari E. Kita langsung terapkan di fungsinya ya. 3 kali 2 plus H kuadrat plus 5. Oke, jadi nah, kita akan melihat F dari 2 plus H ini dalam bentuk ini ya. F A plus H gitu ya. Berarti kita perlu mencari F2, kemudian MH, maka akan tersisa epsilon hanya. Ya, apakah Anda bisa melihat FA-nya? F2 berarti 3 kali 2 kuadrat plus 5. Tidak lain ini. 3 kali 2 kuadrat plus 5. Ya, untuk lebih jelasnya kita jabarkan yang di sini. 2 kuadrat ditambah 4H ditambah H kuadrat ya, plus 5. Ini sama ini akan menjadi F2, kemudian MH, M-nya adalah 12, berarti 12H, MH dipenuhi oleh ini. Nah, sisanya 3H kuadrat itu yang menjadi H dikali epsilon H. Jadi ini akan menjadi 3 kali 2 kuadrat plus 5 ditambah 12H ditambah 3H kuadrat. Ini adalah F2 atau FH. Ini adalah MH. Dan ini sisanya adalah H dikali epsilon H.
Oke, tempatnya tidak cukup. Ya, kita pakai di sini aja. H dikali epsilon H adalah 3H kuadrat, berarti epsilon H-nya adalah 3H kuadrat dibagi H ya, sama dengan 3H. Dan kita hitung limit H menuju 0 dari epsilon H. Ya, limit H menuju 0 dari 3H berapa? Tentu 0 gitu ya. Kesimpulannya apa? Fx tadi linear secara lokal di 2 gitu ya. Jadi ternyata fungsi yang punya turunan tadi kita bisa buktikan dia linear secara lokal di 2 gitu. Ya, ternyata linear secara lokal dan punya turunan di fungsi satu peubah itu ekuivalen gitu. Artinya kalau linear secara lokal maka terdiferensialkan atau punya turunan, dan sebaliknya jika punya turunan atau terdiferensialkan maka dia linear secara lokal. Nah, pengertian linear secara lokal ini yang akan kita buat definisinya untuk fungsi dua peubah. Nah, jadi seperti ini pengertian linear secara lokal untuk fungsi dua peubah. Untuk mengingat kalau untuk satu peubah tadi kita punya bentuk f a plus h sama dengan f a ditambah mh ditambah h kali epsilon h gitu ya. Jadi satu peubah ini yang bertindak sebagai peubahnya adalah si A. Ini penambahnya, nilainya nanti FA, terus M ini tadi adalah F aksen A gitu ya. Kalau kita hitung ini dikali H, kemudian ditambah H dikali epsilon H. Nah, untuk fungsi dua peubah, ya katakanlah dua peubah kita hitung di A, B, maka penambahnya ada dua komponen tentunya, ada H1, ada H2 gitu. Ada dua, di sini definisi linear secara lokalnya ini tetap bentuknya sama, ada FA-nya. Nah, untuk menggantikan yang MH ini, M-nya adalah turunan, H ini terkait oleh penambahnya, ada dua, ada yang H1, ada yang H2. Berarti kalau yang H1 di sini terkait dengan turunan terhadap X, ini penambahnya adalah di komponen pertamanya, komponen di sumbu X-nya. Kemudian H2 penambah yang di komponen kedua, ini dikalikan dengan turunan parsial terhadap Y. Di sini ada H dikali epsilon H, hanya karena hanya ada dua. Jadi epsilonnya pun ada dua, nantinya ada dua fungsi epsilon. H1-nya kali epsilon 1, H2-nya kali epsilon 2. Ya, definisi, kemudian bagian akhir definisinya sama, limit adalah 0. Ya. Nah, bedanya di sini adalah si fungsi epsilonnya, fungsi dua peubah sekarang. Kalau yang tadi satu peubah, epsilonnya dalam H, ini epsilonnya dalam H1 dan H2 saat H1 H2-nya menuju 0. Nah, tentu ini adalah limit fungsi dua variabel ya. Oke, bentuk ini kalau kita singkat, nah, masih ingat perkalian dot ya, perkalian titik. Kalau kita punya A, B dikali dengan C, D kan kita punya AC ditambah BD gitu ya. Maka si H1 turunan A, B ditambah H2 dikali Fx A, B ini itu
akan sama dengan perkalian titik antara ya fx a, b, fy a, b dengan H1 H2. Ya, perkalian titiknya akan menjadi bagian ini. S. Bentar. Akan menjadi bagian yang ya di sini. Ini perkalian titik. Ya, sementara ini juga bisa kita lihat sebagai perkalian titik juga. Jadi kita bisa menulis epsilon fungsi dari vektor H, H1, H2 sebagai fungsi dua peubah yang hasilnya 2 gitu. Epsilon H1, H2, epsilon 2, H1, H2. Nah, kesimpulannya nanti si ini bisa kita tulis secara sederhana seperti ini. Dalam notasi vektor gitu ya. Jadi ini A, B itu kita misalkan sebagai titik P. Jadi ini tidak lain adalah P, ini tidak lain adalah P. Jadi yang tadi ini tidak lain kita bisa tulis Fx di titik P, Fy di titik P gitu. Nah ini untuk penyederhanaan saja. Ya tidak lain sama saja dengan yang panjang ini. Ini adalah pengertian linier secara lokal gitu. Jadi nantinya fungsi dua peubah itu kita katakan terdiferensialkan di titik A, B jika dia bersifat linier secara lokal. Oke. Nah sekarang si bentuk yang tadi, bentuk ini, kita akan tulis dia lebih sederhana lagi sebagai gradien dari fungsi f di titik P gitu. Jadi kita punya gradien f di titik P adalah isinya fx turunan parsial f terhadap x di titik P, turunan parsial f terhadap y di titik P. Jadi ini disebut gradien fungsi f. Gradien f di P gitu ya sederhananya. Jadi bentuk yang terakhir tadi, bentuk ini bisa kita tulis lebih sederhana lagi. Sederhana, nah menjadi bentuk ini. Oke. Jadi fungsi f-nya ini tadi ya. Jadi terdiferensialkan itu kita definisikan sebagai fungsi yang linear secara lokal. Jadi f dikatakan terdiferensialkan di titik P jika dia linear secara lokal di P. Ini kalau satu titik, ya Anda masih ingat tentang turunan dulu, kita bisa menjelaskan mendefinisikan punya turunan di satu titik, bisa juga menjelaskan turunan di satu selang atau interval gitu. Nah di sini secara umum kalau kita punya himpunan, kita bisa juga menjelaskan atau mendefinisikan fungsi yang terdiferensialkan pada suatu himpunan. Oke, jadi ini adalah disebut operator gradien f di titik P gitu ya. Jadi kalau f adalah kita punya fxy fungsi dua peubah, maka gradien f itu isinya
turunan terhadap X dan turunan terhadap Y. Jadi ini fungsi dua peubah, nilainya adalah suatu bilangan. Kalau gradiennya ini berupa apa? Berupa vektor atau titik. Ya, ini vektor. Jadi ini fungsi dua peubah, gradiennya adalah berupa vektor. Oke, jadi ini tadi pengertian keterdiferensialan. Keterdiferensialan itu fungsi yang punya turunan ya, atau terdiferensialkan itu kalau memenuhi bentuk ini dengan epsilon hanya menuju 0 saat hanya menuju 0. Ya, tentu di sini nolnya adalah 0 vektor ya, 0,0. 0,0 ya. Oke, 0 vektor itu adalah 0,0. Jadi epsilonnya kan tadi fungsi dua peubah ya. Yang keluarannya juga 2. Epsilonnya menuju 0, ini menuju 0 juga. Oke, ini sedikit catatan tentang linier secara lokal. F linier secara lokal di P jika ini dan epsilon hanya menuju 0 gitu ya. Ini maksudnya limit saat hanya menuju 0 adalah 0. Nah, beda dengan turunan ya. Kalau turunan atau fungsi satu variabel itu berupa bilangan, kalau gradien dia berupa vektor. Kemudian titik di sini adalah perkalian titik atau dot product. Dan catatan yang ketiga adalah definisi keterdiferensialan dan gradien itu dapat diperluas ke dimensi lebih dari 2. Gimana maksudnya? Misalkan kita punya fungsi G itu 3 variabel, maka apa gradien G? Ya, tinggal kita buat yang serupa gitu ya. Dia akan jadi vektor. Yang pertama, komponen pertamanya turunan parsial terhadap X, komponen keduanya turunan parsial terhadap Y, yang ketiganya turunan parsial terhadap Z gitu. Jadi kita bisa menuliskan ini serupa juga. G dari P ditambah H sama dengan GP ditambah gradien dari G di titik P dot H ditambah epsilon H dot H. Ya, tentu ini adalah vektor di dimensi 3. Misalkan A, B, C gitu ya. Berarti hanya dimensi 3 juga H1, H2, H3. Kalau vektornya di 3 dimensi, kita dotkan dengan 3 dimensi kan juga tetap dia akan jadi suatu bilangan. Tentu epsilonnya ada 3 nantinya. Epsilon H itu isinya nanti epsilon 1, epsilon 2, epsilon 3. Oke, jadi untuk mengecek apakah fungsi dua peubah itu terdiferensialkan, ya baliknya, kita lihat apakah dia linear secara lokal gitu. Ternyata ada cara yang lebih sederhana untuk mengecek keterdiferensialan kalau kita tahu sifat dari turunan parsialnya gitu. Jadi ini adalah untuk melihat apakah dia terdiferensialkan. Ternyata kalau turunan parsialnya kontinu pada suatu cakram, maka si fungsinya itu akan
terdiferensialkan di titik tersebut, asalkan titik tersebut masuk di cakramnya. Nah, contohnya, ya ini fungsi polinomial. Dia akan terdiferensialkan di mana-mana. Kenapa? Karena turunan parsialnya itu, keduanya adalah polinom. Dan polinom ini adalah fungsi yang bagus ya, fungsi yang baik-baik saja. Kita tahu polinom itu fungsi yang kontinu di mana-mana gitu. Karena dia kontinu di mana-mana, maka cakram apapun, ya cakram D itu kan artinya kita punya suatu daerah lingkaran gitu. Dan batasnya. Karena dia di kontinu di mana-mana, maka kita memilih sembarang cakram juga dia akan kontinu kan. Jadi turunan parsialnya kontinu, jadi fungsinya juga akan terdiferensialkan di mana-mana. Oke, kita coba ke latihannya. Oke, ada beberapa soal di sini. Kita lihat yang pertama, kita punya fxy-nya adalah sin dari x kuadrat. Nah, ini termasuk fungsi yang baik-baik saja kan ya? Kenapa? Ini komposisi dari yang ini polinom, kemudian yang ini fungsi kontinu kan? Bahkan terdiferensialkan juga ya. Coba buktinya, kalau kita hitung fx-nya apa? Turunan parsial terhadap x, kita turunkan terhadap x. Jadi tadi fungsinya sin dari x kuadrat tambah y kuadrat. Jadi cos x kuadrat tambah y kuadrat dikali turunannya x kuadrat tambah y kuadrat terhadap x, 2x. Fy-nya serupa kali 2y ya. Ini polinom kontinu, cos kontinu, 2x polinom kontinu, perkalian antara dua fungsi kontinu. Begitu juga ini. Jadi fx x, y dan fy x, y kontinu di mana-mana. Jadi fx. Oke, apa tadi kesimpulannya? Jadi f-nya akan terdiferensialkan di mana-mana. Tentukan gradiennya di titik 0, akar pi. Gradiennya apa? Gradiennya gradien f di titik 0, akar pi. Berarti apa? Turunan terhadap x di titik 0, akar pi. Turunan terhadap y di titik 0, akar pi. Kita hitung di titik 0, akar pi. Ini berarti cos dari 0 kuadrat akar pi kuadrat cos dari pi min 1 dikali 0 ya. 0, ini fy-nya di titik 0, akar pi ini min 1 2 kali akar pi minus 2 akar pi gitu ya. Jadi seperti itu. Ini contoh yang pertama, latihan pertama. Nah, yang kedua, nah sekarang fungsinya
mirip sama yang tadi, tapi sekarang ada, ya bentuknya mengandung, sama-sama mengandung X kuadrat tambah Y kuadrat, tapi sekarang dilihat atau diambil akarnya. Yang Anda ingat, fungsi akar terdefinisi untuk X kuadrat tambah Y kuadrat lebih besar sama dengan 0. Tapi X kuadrat tambah Y kuadrat juga lebih besar, sudah pasti lebih besar sama dengan 0. Jadi ini domainnya untuk semua titik, semua X, Y. Tapi saat kita hitung fx-nya apa? Turunan dari akar 1, mana tadi? Oke. 1/2 akar X kuadrat tambah Y kuadrat dikali turunan dari X kuadrat 2X. Jadi berapa? X dibagi akar X kuadrat tambah Y kuadrat. Fy-nya sama ya, mencarinya nanti dikali 2Y, jadi Y per akar X kuadrat tambah 2Y. Sorry, bukan 2Y, ditambah Y kuadrat. Apakah turunannya kontinu di mana-mana? Ya, ini pembagian antara fungsi kontinu dengan fungsi kontinu. Ya, tentu fx dan ini kontinu di mana-mana. Kecuali di mana? Nah, ini karena sekarang mengandung penyebut ya, fungsinya pembagian. Ya, kecuali saat penyebutnya 0. Penyebutnya 0 saat X, Y-nya 0,0 kan. Jadi fungsi ini punya turunan atau terdiferensialkan di 0,0. Nah, masalahnya, saya ulangi. Fungsi ini terdiferensialkan di titik selain 0,0. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah dia punya turunan di titik 0,0? Ya, tentu kita ingin melihat bahwa kalau dia punya turunan, kalau dia terdiferensialkan, apakah dia bersifat linear secara lokal. Nah, linear secara lokal bentuknya seperti ini tadi, seperti yang ini. Yang di sini terdiferensialkan itu adalah linear secara lokal, dan linear secara lokal bersifat ini tentu di sini memuat adanya gradien f di titik P. Ini pertanyaannya, untuk bisa disimpulkan terdiferensialkan di titik 0,0, tentu dia harus ada gradiennya di titik 0,0-nya. Masalahnya ada nggak gradien di titik 0,0 tadi? Nomor 2 tadi ya, gradien di titik 0,0. Apakah dia ada? Kalau nggak ada, ya kita nggak akan bisa menuliskan linear secara lokal kan? Tentu nggak akan bisa. Fx-nya, coba kita cari fx di titik 0,0 sama dengan limit h menuju 0 f 0 tambah h. Kita kembali ke definisi turunan parsial ya, dikurangi f 0,0 dibagi h. F dari 0 plus h ditambah 0, fungsinya ini
berarti sama dengan limit H menuju 0 F ditambah F H,0 dikurang F 0,0 dibagi H. Limit H menuju 0. Kalau H,0 berarti apa? Akar H kuadrat dibagi H dikurang 0 ya. Ini nilainya 0, F 0,0 nya. F 0,0 akar H kuadrat dibagi H. Akar H kuadrat tidak lain adalah mutlak H dibagi H. Ini limitnya tidak ada ya. Kenapa coba? Nah, ini selalu positif. Ini tergantung mendekati 0 ya. Kalau dari kanan H hanya akan menjadi H, mutlaknya akan jadi H. Dari kanan dia limitnya 1, dari kiri limitnya minus 1. Jadi ininya tidak ada, maka ini juga tidak ada. Karena gradien dari F itu isinya ini dan turunan parsial terhadap Y. Gradiennya tidak ada, ya tentu kita tidak bisa menuliskan pengertian linear secara lokal tadi. Kalau tidak bisa dituliskan ya dia tidak punya turunan di titik 0,0. F tidak terdiferensialkan di 0,0. Jadi seperti syaratnya gitu ya. Kalau gradiennya, kalau dia terdiferensialkan, ya gradiennya akan ada. Ya tentu kalau gradiennya tidak ada, nggak mungkin dong dia terdiferensialkan. Oke, sekarang yang terakhir kita akan melihat latihan yang ketiga. Nah, fungsinya 10 dikurang akar dari harga mutlak XY. 10 fxy 10 dikurang akar harga mutlak xy. Kita ingin mencari fx turunan terhadap x di titik 0,0 kan sama dengan berarti limit itu ya, limit h menuju 0 f 0 plus h, 0 dikurang f 0,0 dibagi h. Berapa f dari h, 0? Berarti ini jadi akar h ya. Berarti limit h menuju 0, 10 dikurang akar h dikurang 0,0, 10 dikurang akar 0, 10 dibagi H. Jadi yang tersisa tinggal limit H menuju 0 minus akar H dibagi H. Limit H menuju 0 sorry. Maaf. Ada yang salah di sini. Ini perkalian ya. Ini tadi perkalian ya. Oke, kita coba jabarkan lagi. Berarti F dari H, 0, F dari 0,0 ya. Dibagi H.
F dari H,0 berarti 10 dikurang akar dari H dikali 0. H dikali 0, 0 ya. Jadi ini 10 dikurang 10. Limit H menuju 0, 10 dikurang 10 dibagi H. 0 gitu ya. Dengan cara serupa 0 juga. Bedanya nanti di sini hanya di komponen kedua. Nah ternyata kasus yang ketiga ini fx dan fy-nya turunan parsial terhadap x dan y-nya di titik 0,0 itu ada, yaitu nilainya 0. Apakah dengan adanya turunan parsial itu artinya dia terdiferensialkan? Ya, kita lihat dulu. Kepencet. Oke. Mana tadi? Kita cari tempat kosong. Ya. Oke. Tadi kita punya fxy sama dengan 10 dikurang akar xy itu ya. Kita punya titik P-nya sama dengan 0,0. Kita hitung fx di titik P-nya. Turunan parsialnya tadi 0. Turunan parsialnya di titik terhadap y juga 0. Sekarang kita kembalikan apakah dia linear secara lokal ya. Pertanyaannya kan apakah f linear secara lokal di 0,0. Ini titik P-nya. Linear secara lokal tadi pengertiannya ini. Terus kita cek apakah epsilonnya dia menuju 0,0 gitu ya. Jadi F P plus H sama dengan FP ditambah gradien F di titik P didotkan dengan H ditambah apa tadi, epsilon H didotkan dengan H. Epsilon H didotkan dengan H. Berapa FP? Saat titiknya 0,0, 10 ya. Berarti sama dengan 10. Ini FP-nya. Ditambah gradien F-nya. Gradien F di titik P 0,0. 0,0 kali H dikalikan titik H1 H2 0. Nanti kita cari epsilon H1 H2 H1 H2. Ini adalah 0. Ini tambah ya tadi. Sorry. Ini tambah. Jadi yang tersisa tinggal 10 ditambah S. Oke, jadi tadi P-nya sama dengan 0 ya. Jadi ini tersisa tinggal FH saja. Dan ini 0, yang di sini 0. Jadi ini tinggal epsilon H1, H2 dot H1, H2. Ini P-nya 0, tinggal F dari H1, H2. F dari H1, H2 apa tadi? Ini ya. Kita substitusi di situ, berarti yang terakhir kita menyisakan 10 dikurang H1, H2 mutlaknya ya, akar mutlaknya sama dengan
10 ditambah epsilon H1 H2 dot H1 H2 ya. Ini sama-sama ada 10-nya ya. Jadi kita akan mendapatkan kesimpulan bahwa epsilon H1 H2 didotkan dengan H1 H2 sama dengan minus akar H1 H2. Untuk mengecek apakah linear secara lokal, kan kita ingin mengecek limit ini kan, limit H1 H2 menuju 0,0 dari epsilon H1, H2 apakah sama dengan 0 gitu ya. Ini yang akan kita cari. Ya, masih ingat? Limit seperti ini tuh ada kalau apa? Kalau untuk setiap lintasan yang melalui 0,0 hasilnya sama gitu kan. Nah, berarti ya sebenarnya yang akan saya tunjukkan adalah limit ini tuh tidak sama dengan 0 atau dengan, bahkan bukan hanya tidak sama dengan 0 tapi limit ini tidak ada gitu sebenarnya. Untuk H1 sama dengan H2, jadi lintasan H1 sama dengan H2, misalkan kita sama dengan kan T, kalau limit ini ada, sama saja ini saat sama dengan T kan. Kita lihat yang ini. Apa yang kita punya? Epsilon S T, T didotkan dengan T, T sama dengan minus akar T kuadrat. Berapa ini? Minus harga mutlak T gitu ya. Tadi epsilon ini isinya apa? Ini adalah isinya epsilon 1 dan epsilon 2. Didotkan dengan T, T minus mutlak T. Ini tidak lain adalah kalau kita kalikan dot produk T dikali epsilon 1 T dikali epsilon 2 sama dengan minus mutlak T. Tentu untuk T yang positif kita punya epsilon 1 T, T ditambah epsilon 2 T, T sama dengan min 1. Kita bagi kedua ruas dengan T. Ya, akibatnya limit T menuju 0 dari epsilon 1 T, T ditambah epsilon 2 T, T ini akan sama dengan min 1. Nah, kalau kita punya penjumlahan hasil limitnya sama dengan min 1, tidak mungkin kan dua-duanya ini menuju 0. Ini seandainya ada gitu ya. Pasti salah satunya tidak sama dengan 0 kalau ada limitnya. Akibatnya tidak mungkin kedua ini tidak sama dengan tidak mungkin dua buah ini itu menghasilkan 0 untuk T sama dengan 0. Baik, saya tulis lagi. Limit T menuju 0 epsilon 1 T, T ditambah epsilon 2 T, T sama dengan min 1. Ini kalau dari kanan ya tadi. Sorry. Kita baru meninjau
ini. Maka tidak mungkin limit T menuju 0 dari epsilon 1 bersamaan. Padahal untuk linear secara lokal saat hanya menuju 0, ininya harus menuju 0 juga. Ini menuju 0 kan artinya ini dan ini dua-duanya menuju 0. Ya kan? Jadi nah ini untuk T, T gitu. Apalagi kalau sembarang gitu kan, sembarang yang menuju 0,0. Ini salah satu lintasan yang menuju 0,0, yaitu H1 dan H2-nya dibikin sama terus gitu. Akibatnya ya fxy tadi yang sama dengan 10 min akar harga mutlak xy tidak terdiferensialkan di 0,0. Nah, apa sih yang ingin disimpulkan dari sini itu? Bahwa adanya si gradien itu tidak menjamin fungsinya tidak terdiferensialkan, gitu ya. Jadi kita punya kesimpulan tadi dari sini tadi. Kesimpulan yang bisa kita tuliskan adanya gradien f di titik P, dia tidak menjamin si f terdiferensialkan di titik P. Oke, jadi turunan parsial di satu titik itu tidak cukup untuk menyimpulkan suatu fungsi itu terdiferensialkan di titik tersebut. Ya, selanjutnya kita akan melihat sifat dari gradien fungsi dua peubah atau lebih. Ini dua fungsi pertama adalah sifat linear ya. Sifat ini sering kita lihat. Turunan atau gradien dari f ditambah g. Sorry, ini gradien ya. Tadi kan gradien belum tentu menjamin adanya turunan. Gradien dari dua buah fungsi yang dijumlahkan, gradien dari jumlah fungsi sama dengan jumlah dari gradien fungsi. Dan ini kalau fungsinya kita kalikan skalar, gradiennya juga dikalikan skalar. Jadi ini ada aturan perkalian. Jadi gradien dari perkalian dua buah fungsi f dikali g, ya hasilnya seperti aturan perkalian. F dikali gradiennya G ditambah G dikali gradiennya F di titik P. Ya. Ternyata untuk aturan pembagian juga berlaku. Anda bisa buktikan dengan melihat bahwa gradien dari F per G itu misalkan di titik P itu sebagai gradien dari Fp dikali seper G di titik P gitu ya. Ya kalau kita lihat berarti kita akan menggunakan hasil dari sini. Tentu kita ingin melihat gradien dari seper G di titik P itu seperti apa. Ya, mungkin lebih sederhana dilihat sebagai
notasi Leibniz ya, do X seper G di titik P, koma do Y seper G di titik P. Selanjutnya, Anda bisa melihat seper GP itu sebagai GP pangkat min 1. Dengan P itu adalah X, Y gitu ya. Jadi seperti kita menurunkan terhadap X, fungsinya adalah GXY pangkat min 1 ya, pakai aturan rantai biasa gitu ya. Berarti G minus GXY pangkat min 2 dikali turunan GXY terhadap X. Ya, tidak lain GX gitu ya. Nah, ini kan tidak lain sama dengan GX dibagi G kuadrat. Minus gitu ya. G kuadrat XY. Tentu kalau turunan parsialnya terhadap Y, ini akan jadi turunan parsial terhadap Y juga gitu. Jadi ini itu turunan parsialnya seper G. Nanti Anda bisa melihat ini akan sama dengan seper G kuadrat. Kurang jelas ya. Yaudah kita hapus dulu. Kita hapus dulu. Jadi dari sini dan dengan cara yang sama untuk yang Y, kita akan dapat bahwa gradien dari seper G itu akan sama dengan minus G terhadap X dibagi G kuadrat, minus G terhadap Y dibagi G kuadrat. Nah, Gx, Gy itu kan gradien dari G. Jadi ini bisa kita tulis minus seper G kuadrat gradien dari G. Jadi untuk aturan ini kita akan punya sama dengan, ya pakai aturan perkalian tadi, Fp dikali gradien seper G P ditambah GP gradien Fp gitu ya. Gradien dari seper GP tadi adalah Fp dikali minus seper G kuadrat P dikali gradien G ditambah GP gradien Fp. Oke, kita akan menuliskan ini, menyamakan penyebut ya. Di sini salah tadi, ini kan seper GP. Ini seper GP ya. Saya tulis ulang. Ini seper GP, ini seper GP. Gitu ya. Samakan penyebutnya, berarti ini dikali GP per GP. Jadi tersisa ini bisa dikalikan GP per GP minus Fp dikali gradien G dibagi G kuadrat P ditambah
ini jadi GP per GP kuadrat. Gradien FP. G kuadrat P. Sama penyebutnya yang terakhir F dikali gradien G ditambah G dikali gradien F. Ya, atau bisa kita tulis seperti ini tadi kan. Tepat akan sama dengan ini yang terakhir. G dikali gradien F kurang F kali gradien G. Ya, ini tidak lain seperti aturan pembagian. Aturan pembagian juga berlaku di gradien. Aturan pembagian untuk turunan. Oke, dan terakhir adalah hubungan antara keterdiferensialan dan kekontinuan. Kalau di fungsi satu peubah, kita punya pernyataan kalau fungsi punya turunan, maka dia kontinu. Di keterdiferensialan fungsi dua variabel juga berlaku seperti itu, ya. Jadi kalau terdiferensialkan maka dia kontinu. Oke, kalau terdiferensialkan kan bentuknya seperti ini dengan limit H menuju 0 dari epsilon H tadi adalah 0, gitu ya. Kita lihat buktinya satu persatu, langkah demi langkah. Yang pertama, kalau kita punya ini, kita akan punya F dari P ditambah H dikurang FP. Ini tidak lain akan sama dengan, ya sisanya. Sebenarnya ini tinggal dipindah ke ruas sana ya. Gradien F di titik P dot H ditambah epsilon H dot H gitu ya. Ini bilangan, ini bilangan, ini bilangan ya. Oke, berarti kalau kita ambil harga mutlaknya, ya sama dengan mutlaknya ini. Gradien F P dot H ditambah epsilon H dot H. Ya, selanjutnya kenapa ini sama lebih kecil sama dengan ini? Ini tidak lain adalah sifat dari harga mutlak. Anda masih ingat kalau kita punya harga mutlak A ditambah B itu kecil dari harga mutlak A ditambah harga mutlak B? Kita terapkan di sini. Jadi kita akan punya yang ini tuh lebih kecil dari harga mutlak FP dot H ditambah harga mutlak epsilon H dot H. Oke, jadi seperti itu. Selanjutnya kenapa jadi seperti ini? Ini tidak lain adalah sifat dari hasil kali titik. Ya, sifat hasil kali titik. Kalau kita punya U dot V itu kan sama dengan panjangnya U dikali panjangnya V dikali cos theta gitu ya. Jadi kalau kita ambil harga mutlaknya, dia pasti sama dengan panjang U dikali panjang V dikali, kalau kita ambil mutlaknya, ya mutlaknya cos. Mutlaknya cos selalu antara 0 dan 1. Jadi U dot V itu selalu lebih kecil dari panjangnya U dikali panjangnya V. Oke, jadi barang yang ada di sini, makhluk ini tuh akan lebih kecil dari ini dikali H, gitu kan? Dan ini juga sebenarnya epsilon H dikali H.
Jadi ini yang nilainya selalu lebih besar sama dengan 0, nilainya berada di antara 0 dan ini. Sekarang kita lihat kalau hanya menuju 0, berarti ini akan menuju 0, ini akan menuju 0, dan ini akan menuju 0. Kenapa ini menuju 0? Karena kita misalkan fungsinya terdiferensialkan. Dan gradien dari f di titik P kan pasti sesuatu nilai. Satu nilai dikali 0, 0, ini kali 0, 0. Dan ini akan menuju 0. Untuk H yang menuju 0. Akibatnya, karena limit ini tuh berada di antara 0 dan ini, teorem Apit, jadi limit harga mutlak F dari P ditambah H dikurang FP ini juga akan sama dengan 0 untuk H yang menuju 0. Kalau harga mutlaknya sama dengan 0 limitnya, maka tanpa harga mutlak juga 0. Nah, arti dari ini, jadi kalau kita punya ini, kita akan dapat ini ya. Tinggal pindahkan FP-nya. Ini tidak lain adalah arti dari F kontinu di P. Jadi kalau dia terdiferensialkan, maka dia akan kontinu di titik yang sama. Jadi seperti ini. Sekian untuk materi tentang keterdiferensialan. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.